Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Anwar. Saya dari kelas 3D3 LKP dengan nomor NRP 11031711059. Di sini, saya akan membahas tentang penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 terhadap kebisingan. Sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya kita mengerti dasarnya. Pengertian K3 dibedakan menjadi dua, secara filosofi dan secara keilmuan. Secara filosofi sendiri yaitu suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian ketenaga dan setiap insan pada umumnya, beserta hasil karya dan budaya, dalam upaya mencapai adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan secara keilmuan yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Seberapa pentingkah K3 sehingga dipelajari? Oke, K3 itu sangat penting. Kenapa? Karena ada aturan tentang mengenai K3 itu sendiri. Apa aja sih aturannya? 1. UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau Hukum Keselamatan Kerja, meletakkan prinsip dasar pelaksanaan keselamatan kerja. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 7 tahun 1964 tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja memberikan persyaratan khusus untuk tempat kerja. 3. Pasal 87 ayat 1 UU tentang Ketenagakerjaan. 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten atau kota. Kebisingan. Kata kebisingan sepertinya tidak asing bagi kita. Jika belum tahu tentang kebisingan, yuk kita ulas lebih dalam. Menurut WHO, World Health Organization, kebisingan juga bisa diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek yang buruk untuk kualitas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6, kebisingan dapat diartikan sebagai terjadinya bunyi yang tidak diinginkan, sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan. Jadi, dapat disimpulkan kebisingan yaitu suara yang tidak diinginkan bersumber dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanannya. Hal-hal kecil mampu mengakibatkan dampak kecil, itu juga berarti bagi hal-hal besar mampu mengakibatkan dampak yang besar. Di sini, apa sih dampak yang ditimbulkan oleh kebisingan? Dampak yang ditimbulkan dari yang terkecil adalah tidak konsentrasi saat bekerja. 2. Penurunan pendengaran. Ketiga, ketulian baik sementara maupun permanen. 4. Mengakibatkan penyakit bawaan kambuh. Bagaimana cara menanggulanginya? Terdapat 6 metode penanggulangan. Pertama, eliminasi, yaitu dengan cara menghilangkan bahan atau proses kerja yang berbahaya. Kedua, substitusi, dengan cara mengganti bahan atau proses dengan yang lebih aman. 3. Isolasi, dengan cara memisahkan pekerja dengan sumber bahaya. 4. Engineering, dengan cara membuat atau merekayasa mesin yang membahayakan pekerja. 5. Administratif, dengan cara job rotation.
Dan terakhir, 6. Alat pelindung diri memberikan perlindungan terhadap telinga. Apa aja sih APD untuk kebisingan? APD untuk kebisingan dibagi menjadi 3, yaitu foam, PVC airbags, dan airmove. Sedangkan kelebihan dari foam dan PVC airbag sama, yaitu kecil dan ringan. Kedua, nyaman. Ketiga, mudah digunakan. Sedangkan kelemahannya adalah bisa bekerja longgar dan membutuhkan penyempurnaan sesekali. Dua, membutuhkan instruksi pemasangan yang spesifik. Ketiga, sering kotor. Sedangkan kelebihan dari airmove adalah mudah bagi atasan Anda untuk mengawasi pemakaian perangkat ini. Satu ukuran cocok untuk semua. Cocok untuk jangka waktu yang lebih lama. Memiliki kelemahan seperti mungkin pas di kepala. Tidak nyaman di lingkungan yang hangat. Masalah terjadi bila digunakan dengan peralatan lain. Kesimpulan dan saran. Ketiga sangat perlu diterapkan pada semua bidang yang dapat menimbulkan adanya kecelakaan, baik itu kecil ataupun besar risikonya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan. Ada pepatah, sedia payung sebelum hujan. Hal itu hal yang harus diperhatikan dalam melakukan apapun. Karena nyawa tidak terhitung harganya dari APD yang kita pakai atau dibeli. Sayangi nyawa kalian, jangan uang kalian. Karena uang dapat dicari kembali, sedangkan nyawa tidak dapat kembali. Oke, sekian dan terima kasih.